Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabar anak-anakku sekalian? Apakah pada pagi hari ini semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Karena pada pagi hari ini semua sehat, semua dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Jadi anak-anak sekalian, sekarang saya akan absen dulu. Dengarkan baik-baik namanya. Adnan Saad, Hadir, Bu. Alifa Mutia Mahmud, Hadir, Bu. Febriana, Hadir, Bu. Hismawati, Hadir, Bu. Muhammad Ma'ruf, Hadir, Bu. Ahmad Lutfi, Hadir, Bu. Rastina Cahyani. Hadir, Bu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta kalian untuk berkonsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Satu dari tanganku, satu dari kiriku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ku siap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat memilih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat anyaman dari bambu dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menguraikan langkah-langkah membuat anyaman dari bambu dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat membuat produk kerajinan anyam dari bambu sesuai dengan teknik dan langkah kerja yang telah ditentukan. Ya, jadi itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Apakah ada di antara kalian yang masih ingat tentang materi pembelajaran kita? Saya, Bu. Materi kita pada pertemuan sebelumnya adalah proses pembuatan kerajinan anyaman dari bahan bambu. Ada yang sudah tahu bahan dan alat yang dibutuhkan untuk menganyam? Saya, Bu. Iya, silakan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menganyam adalah alat yaitu gunting, pisau, gergaji. Sedangkan bahan yaitu bambu, lem, dan kain bercat. Ya, anak-anakku sekalian, kalau langkah-langkah membuat kerajinan anyaman dari bambu sudah ada yang tahu sebelumnya? Ya, jadi anak-anakku sekalian, pentingnya kita mempelajari materi kerajinan anyam dari bambu, kita akan lebih mengenal nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam setiap simpul dan sentuhan tangan, menanamkan rasa cinta dan kepedulian terhadap warisan lokal, dan juga jika ditekuni anyaman dapat menjadi ladang penghasilan seperti
video yang telah kalian lihat pada pertemuan sebelumnya tentang kerajinan anyaman dari bambu yang terjual hingga mancanegara. Iya. Jadi anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan menayangkan video yang begitu menarik tentang proses pembuatan kerajinan tangan dari bambu. Jadi sebentar ada demonstrasi membuat anyaman dari bambu lewat video itu. Jadi anak-anak sekalian tolong diperhatikan baik-baik video yang Ibu tayangkan di layar itu. Demonstrasi langkah-langkah membuat kerajinan anyaman dari bambu. Bahan utama, bambu. Alat, pisau. Langkah-langkah membuat anyaman dari bambu. 1. Membelah bambu. 2. Meraup bambu. 3. Menghaluskan bambu. 4. Menganyam. Simak dan amati dengan baik video demonstrasi pembuatan kerajinan anyaman dari bambu. Setelah mengamati video demonstrasi pembuatan kerajinan anyaman dari bambu, selanjutnya peserta didik membuat kerajinan anyam dari bambu sesuai dengan video demonstrasi yang telah diamati. Berdasarkan video yang telah ditampilkan pada layar di atas, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan anyam dari bambu yang ada pada video tersebut? Saya, Bu. Alat yang digunakan adalah pisau, bahan yang digunakan adalah bambu. Kemudian dalam video pembuatan kerajinan anyam dari bambu yang telah kalian lihat pada layar di atas, bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Apa ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Langkah-langkah pembuatan kerajinan anyaman dari bambu. Pertama, membelah bambu. Kedua, meraup bambu. Ketiga, menghaluskan bambu. Dan yang terakhir, menganyam bambu. Ya, karena tadi anak-anakku sekalian sudah menonton video tentang pembuatan kerajinan anyaman dari bambu, maka sekarang Ibu akan membagi kelompok. Jadi kita sudah mulai praktek menganyam. Sekarang untuk kelompok satu dulu saya sebut namanya Alifah Mutiamaun, ya. Kemudian Adnansa, ya. Silakan tempat ini Adnansa. Kemudian Hismawati, ya tetap di tempat duduknya karena memang sudah berkenalan. Kemudian Nur Aulia, ya. Muhammad Ma'ruf, nah, itu kelompok satu. Jadi kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Udah, iya. Sekarang Ibu akan memberitahukan jenis kerajinan anyaman yang akan kalian buat. Jadi jenis kerajinan anyaman yang akan kalian buat pada pagi hari ini adalah alas gelas. Jadi kalian membuat alas gelas atau menggunakan gelas. Dan sekarang Ibu akan membagikan juga LKPD masing-masing kelompok. Ini kelompok satu LKPD-nya. Silakan diisi nama kelompoknya dengan durasi waktu yang ditentukan. Kemudian ini kelompok dua. Kemudian ini kelompok 3. Kalian perhatikan alat yang kita gunakan untuk menganyam
Tatakan gelas ini adalah pisau. Sedangkan bahannya adalah bambu, kain perca, dan lem. Dikasih rapat-rapat, dirapatkan itu antara gusi dan pakan, usahakan rapat supaya kelihatan bagus. Tindih 1, angkat 3, Ya, 1, tindih 1, tindih 2, ya sudah mulai keluar tuh motifnya. Kelompok berapa ini? Kelompok dua. Sudah mulai terbentuk motifnya. Ya, kerja saja secara paling 3, tindih 1, sebentar dirapatkan, sebentar dirapatkan supaya bagus. tindih 1, Kalau ada masalah dengan anyamannya, angkat 1, silakan. Kalau ada kesulitan yang ada temui, silakan bertanya. Kita selesaikan bersama. angkat 2, Kalau ada kesulitan, silakan soalnya. angkat 2, tindih 2, Ya, dirapatkan. Antara lusi dan pakan supaya sebentar dia akan membentuk. Ya, biasanya sudah rapatkan waktu masih banyak. tindih 2, angkat 2, Ya, kasih keras, tindih 1, kasih keras, kasih rapat 2, supaya gambar motif bunganya terbentuk. Kelihatan dari jarak jauh. Silakan dirapatkan. Jangan sampai direnggang, karena kalau dia renggang berarti dia tidak akan kelihatan bentuk semuanya. Ya, bisa ditarik. Siap yang kerjanya? Mana ya, silakan digunting dulu. Ya, satu-satu lembar pamnya digunting karena terlalu keras kalau rapatkan ini. Iya. Iya. Ya, biar. Iya. Angkat rapat. Dan kerja secara pelan-pelan, jangan terburu-buru supaya hasilnya bagus. Ya, kerja kelompok harus aktif semua itu dalam setiap kelompok, jangan ada yang tidak aktif. Silakan. tindih 2, Iya. angkat 2, Perhatikan baik-baik, motifnya harus sesuai motifnya dengan yang ada pada video yang telah kalian tonton tadi. angkat 2, Jadi motifnya harus sesuai dengan video yang kalian tonton tadi. angkat 2, tindih, angkat 1, Perhatikan baik-baik, motifnya harus sesuai motifnya dengan yang ada pada video yang telah kalian tonton tadi. angkat 2, Jadi motifnya harus sesuai dengan video yang kalian tonton tadi. angkat 2, tindih, angkat 1, Kanan dari gunting. Ya.
baik ini keserapat dulu, keserapat. Ya, kasih bagus rapatnya. Ya. Ya, mulai lagi digunting sebelah. Kalau rapat itu terbentuk dengan sendirinya itu motif yang kalian buat. Kalau tidak rapat itu belum kentara itu bahwa ini adalah motif bunga. Makanya harus dirapatkan bagus supaya bagus kelihatan. Akan terbentuk motifnya. Ya. Setelah terbentuk motifnya, silakan kalian gunting ujung-ujungnya, ujung-ujung bangku tadi baru direkatkan kain. Ya. Iya. Ya, sudah bisa digunting ujung-ujung bangkunya. Ya, sekarang anak-anakku, karena pekerjaannya semua sudah selesai, semua sudah finish. Sekarang kita masuk ke presentasi. Jadi masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan hasil pekerjaannya tadi. Jadi masing-masing ketua kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bagaimana anak-anak sekalian? Apa kalian sudah siap untuk presentasi? Sudah. Iya. Sekarang saya akan sebut nama kelompok yang akan mempresentasikan pekerjaannya pertama. Ya, semua sudah siap? Sudah. Iya. Jadi hasil jadinya pekerjaan tadi di bawah juga presentasi. Ya, sekarang kita mulai dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Rastia Cahyani sebagai ketua kelompok, Ahmad Lutfi sebagai wakil ketua dengan anggota 1. Putra Adit Pratama, 2. Febriana, 3. Selviana akan mempresentasikan hasil karya kami yang berupa alas gelas yang terbuat dari anyaman bambu. Bahan terdiri atas 1. Bambu, 2. Kain perca, 3. lem, alat gergaji, parang atau pisau, dan gunting. Langkah kerja, batangan bambu dipotong dengan panjang sekitar 30 cm. Kemudian dibelah-belah dengan lebar kurang lebih 1 cm. Bambu yang sudah dibelah dilaut setipis mungkin dengan menggunakan pisau agar memudahkan kita dalam proses penganyaman. Lembaran-lembaran bambu yang telah dilaut halus dianyam sesuai desain pola dibuat sebelumnya. Hasil anyaman yang telah selesai dan telah sesuai dengan pola kita rapikan dengan memotong ujung-ujung bambu sehingga rata. Agar hasilnya lebih rapi dan indah, maka di sekeliling hasil anyaman kami tempeli dengan kain perca. Demikian presentasi karya bambu. Ya, kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sekarang siapa kelompok yang ingin tampil mempresentasikan hasil pekerjaannya? Antara 2 kelompok ini, kelompok 3 dengan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Sebentar kalau kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami, yaitu alas gelas yang terbuat dari anyaman bambu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya atas nama Alifah Mutia Makbud selaku ketua kelompok dan wakil ketua Adinansyah. Kemudian anggota kelompok saya Nur Aulia, Sismawati, dan Muhammad Ma'ruf. Adapun yang ingin kelompok kami mempresentasikan dari hasil karya kerajinan anyaman yang telah kami buat, yaitu pertama mengenai bahan, kedua alat, dan yang ketiga mengenai langkah kerja dalam pembuatan karya kerajinan alas gelas yang terbuat dari anyaman bambu. Pertama, bahan. Bahan yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan karya kerajinan ini terdiri dari bahan utama yaitu bambu dan bahan pendukung yaitu kain perca dan lem.
Dua, alat. Alat yang kami gunakan dalam membuat produk kerajinan anyaman alas gelas yang terbuat dari bambu yaitu gergaji, pisau, dan juga gunting. Ketiga, langkah kerja. Yang pertama kami kerjakan dimulai dengan memilih bambu yang belum terlalu tua. Selanjutnya pada langkah kedua, bambu yang telah kami pilih kemudian kami potong dengan ukuran 30 cm. Dan langkah kerja yang ketiga, setelah bambu dipotong dengan ukuran 30 cm, bambu kemudian kami belah dengan ukuran lebar kurang lebih 1 cm. Kemudian langkah keempat, meraut bambu yang telah dibelah sehalus mungkin agar menjadi lembaran yang mudah dibentuk atau mudah untuk dianyam. Langkah kerja yang kelima, kami masuk pada proses menganyam lembaran-lembaran bambu. Lembaran-lembaran bambu yang telah kami haluskan tadi kami anyam sesuai dengan pola dan teknik menganyam yang telah kami amati pada video demonstrasi pembuatan produk kerajinan anyam yang telah ditampilkan pada layar. Dan langkah kerja yang terakhir atau yang keenam, kami merupakan hasil anyaman dari kelompok kami yaitu dengan memotong sisa-sisa lembaran bambu pada bagian sisi anyaman alas gelas, dan setelah itu kami tempelkan kain perca sebagai bahan pendung. Kami tempelkan kain perca menggunakan lem di sekeliling karya anyaman yang telah kelompok kami buat agar karya kami terlihat lebih menarik. Sekian, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dari presentasi kami, saya atas nama Ali Mutia Mahfud selaku ketua kelompok mewakili seluruh anggota memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu guru dan teman-teman kelompok lain. Saya akhiri presentasi kami dengan ucapan wassalam. Ya, kelompok 1 telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sekarang kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Selvia selaku ketua kelompok. Kemudian yang kedua, kami wakil ketua atas nama Nur Aisyah. Ketiga, Raspi selaku anggota. Keempat, Kasih selaku anggota. Dan yang terakhir atau yang kelima, Maryam selaku anggota kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pembuatan produk kerajinan anyam dari bambu. Adapun jenis produk yang kelompok 3 buat sesuai arahan guru yaitu membuat alas gelas dari anyaman bambu. Dalam pembuatan karya kerajinan anyam ini, kami menggunakan teknik menganyam dan pola serta menggunakan motif anyaman bunga. Sesuai dengan hasil pengamatan kami dari video demonstrasi yang telah kami lihat tadi, dan alhamdulillah kami mampu mengerjakan dan menyelesaikannya dengan baik atas panduan dan bimbingan Ibu Nur Aida selaku guru seni budaya kami. Adapun beberapa hal yang ingin kami presentasikan, tidak jauh berbeda dengan kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu terkait alat, bahan dan juga langkah-langkah pembuatan produk anyaman alas gelas yang terbuat dari bambu. Pertama yang akan kami sampaikan terkait dengan alat yang kami gunakan dalam pembuatan anyaman alas gelas dari bambu yaitu pisau, gunting, dan juga gergaji. Gergaji ini kami gunakan untuk memotong batang bambu menjadi beberapa bagian. Kemudian pisau kami gunakan untuk membelah dan meraut bambu. Sedangkan gunting kami gunakan pada saat proses menganyam. Yang kedua ingin kami sampaikan adalah bahan yang kami gunakan, yang terdiri dari bambu, lem, dan kain perca. Masing-masing bahan ini memiliki kegunaan yang berbeda. Bambu kami gunakan sebagai bahan menganyam, kain perca kami gunakan sebagai bahan untuk memperindah hasil anyaman kami, dan lem kami gunakan untuk melekatkan kain perca ke karya anyaman alas gelas dari bambu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yang ingin kami sampaikan terkait dengan langkah-langkah kerja yang kami lakukan sampai pada menghasil suatu produk anyaman alas gelas. Langkah-langkah kerja yang kami lakukan adalah memilih bambu yang akan digunakan untuk menganyam. Kemudian bambu yang telah kami pilih, kemudian kami potong dengan ukuran 30 cm. Kemudian kami belah dengan ukuran kecil-kecil. Selanjutnya
Kami menghaluskan atau merawat bambu menggunakan pisau dengan sehalus dan serapi mungkin, agar menjadi lebih gampang untuk dianyam sesuai pola dan teknik yang ada pada video demonstrasi yang telah ditampilkan. Setelah menghaluskan bambu selesai, kami melanjutkan pada tahapan menganyam bambu yang telah halus menjadi alas gelas. Setelah selesai menganyam, kami membersihkan dan juga merapikan hasil anyaman yang sudah dibuat. Kemudian terakhir, kami menempelkan kain perca di setiap sisi anyaman alas gelas dari bambu yang telah kelompok kami kerjakan. Mungkin sekian presentasi kami dari kelompok 3. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, terima kasih. Kalian telah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian masing-masing. Ya, jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi anak-anak sekalian, Ibu akan bertanya, apakah di dalam mengerjakan pekerjaan kalian tadi, apakah ada kesulitan-kesulitan yang kalian temui di dalam pekerjaan alas gelas yang terbuat dari bahan bambu tadi? Saya Bu, Silakan. kesulitan dalam teknik penerapan motifnya, cara mengatasinya dengan cara mendesain pola terlebih dahulu dengan motif yang akan kita inginkan. Oh iya. Jadi itu tadi kesulitannya katanya Ahmad Lutfi dalam hal penerapan motifnya. Kemudian cara mengatasinya dengan cara melihat pola atau gambar desainnya. Ya, itu cara mengatasinya. Kemudian anak-anak sekalian, Ibu akan bertanya lagi, bagaimana perasaan anak-anak sekalian di saat mengerjakan pekerjaan anyaman gelas yang terbuat dari bahan bambu itu? Bagaimana perasaan yang anak-anak sekalian rasakan? Senang. Nah, jadi ternyata dengan mengerjakan pekerjaan anyaman bambu tadi, anak-anak sekalian senang. Iya. Ya, anak-anak sekalian, Ibu sangat mengapresiasi hasil pekerjaan kalian pada pagi hari ini. Karena kalian itu betul-betul bersungguh-sungguh untuk belajar. Karena semakin sering kalian mengulang anyaman itu, maka semakin bagus hasil yang akan kalian capai. Jadi perhatikan itu, karena sekarang Ibu sudah puas dengan hasil yang kalian capai. Ini adalah hasil yang kalian capai. Ini adalah contoh dari anyaman gelas, anyaman tatakan gelas. Jadi ini adalah hasil dari yang kalian capai ini hari betul-betul sangat memuaskan. Iya, jadi betul-betul sangat memuaskan. Iya. Kemudian adapun tugas rumah yang akan Ibu tugaskan kepada anak-anak sekalian, kalian itu membuat lagi anyaman tergantung dari kreativitas kalian. Apakah anak-anak sekalian mau membuat anyaman tikar, anyaman keranjang, anyaman topi, itu semua terserah dari kalian. Ini tapi kalian harus mencontoh atau tetap menerapkan motif anyaman yang kalian pakai di tatakan gelas tadi. Jadi tetap teknik menganyam silang ganda. Nah, jadi pekerjaan rumahnya itu dikumpul minggu depan. Ya, jadi karena pekerjaan kita sudah selesai, menganyamnya sudah selesai dan hasilnya memuaskan. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka saya minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa dilanjutkan dengan bersiap. Setelah kita melakukan aktivitas belajar, mari kita doa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Seluruhnya siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali.